warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wali Kota Kendari dan Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan yang kami hormati. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dengan acara pokok memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 dimulai. Diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri, enggak? Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya pembukaan rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 sekaligus sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Kepada Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, dengan hormat disilakan. Yang terhormat Saudari Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran SKM. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Kendari Sudirman bersama istri yang juga selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, Ibu Sintia Putri Anawula. Yang terhormat pejabat unsur Forkopimda Kota Kendari, Kapolresta, Dandim 1417 yang mewakili Kajari, dan Lanal, dan Lanut Haluoleo, dan Denpom 143, Kepala Korwil Bin, Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Hubungan Industrial, Tipikor kelas 1A, Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat saudara-saudari wakil ketua serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Kendari beserta suami dan istri, yang kami muliakan para sesepuh Kota Kendari serta seluruh wali kota dan wakil wali kota dan PJ Wali Kota Kendari masa jabatan 1996 hingga Februari 2025. Di tengah-tengah kita yang hadir saat ini orang tua dan senior kita,
Ibu Dr. Anda Haji Sri Yastin MM yang juga selaku Ketua Lembaga Adat Tolaki Kendari, Bapak Insinyur Haji Andi Musakir Mustafa MM, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Kendari bersama istri yang juga selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan Ibu Hasria SKM MAP, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala BNN, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Kendari, yang terhormat para asisten, staf ahli, Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, Camat, Kabak, Lurah, serta pejabat lingkup pemerintah Kota Kendari, yang kami hormati dan banggakan para paguyuban kerukunan keluarga, ikatan, lembaga, yayasan berbagai daerah yang ada di Kota Kendari, baik yang hadir di gedung ini maupun yang tidak sempat hadir. Yang terhormat para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta kepada seluruh warga Kota Kendari yang kami banggakan meskipun tidak hadir dalam acara rapat paripurna pada pagi ini, para insan pers, undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna Dewan Kota Kendari. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Wali Kota dan Saudara Wakil Wali Kota Kendari serta hadirin undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195, saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, mengawali sambutan kami, perkenankanlah saya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-195. Teriring ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pemerintah Kota Kendari, Forkopimda, partai politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cendekiawan, insan pendidikan, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendorong terbangunnya suasana kondusif di Kota Kendari, sehingga kita dapat melaksanakan tahapan pembangunan daerah kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran kita masing-masing. Saat ini kita menyaksikan pergeseran pandangan masyarakat yang semakin visioner. Selain merupakan buah dari dinamika pembangunan, hal ini adalah dampak nyata dari keterbukaan informasi global yang tak terbendung. Masyarakat kita kini sangat cepat menyerap hal-hal positif dari daerah lain, sehingga menjadi sebuah keniscayaan jika muncul tuntutan agar kemajuan serupa dapat segera kita wujudkan di Kota Kendari tercinta. Oleh sebab itu, pemerintah bersama DPRD Kota Kendari dituntut untuk senantiasa responsif dan bekerja lebih progresif guna menyelaraskan diri dengan pesatnya kemajuan masyarakat kita. Kita harus mampu melangkah lebih cepat di tengah tantangan dan kompleksitas permasalahan pembangunan yang kian dinamis. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua untuk melihat lebih dalam lagi akan potensi alam, keuntungan geografis, dan keramahan masyarakat Kota Kendari, bahwa Kota Kendari ini adalah daerah yang indah yang diberikan oleh Sang Pencipta yang harus kita bangun, kita rawat, dan kita jaga sepenuh hati. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, memasuki usia ke-195 tahun,
Kota Kendari telah membuktikan eksistensinya melalui berbagai karya nyata. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari sinergi, kemitraan, serta harmoni yang terjalin erat antara pemerintah, DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebersamaan ini adalah yang menjadi fondasi keberhasilan kita, dan sudah sepatutnya menjadi kebanggaan kita bersama. Segala rencana dan langkah nyata yang telah ditempuh pemerintah kota saat ini hendaknya kita bingkai dalam satu visi, keyakinan kolektif bahwa setiap daerah pembangunan harus mampu menghadirkan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi generasi hari ini maupun masa depan anak cucu kita. Ini tentunya membutuhkan kejelian dalam melihat tantangan pembangunan di masa depan, serta membutuhkan keberanian untuk melaksanakan beberapa kebijakan dan program pembangunan yang pro pada kebutuhan rakyat. Selain itu, kita juga harus waspada dan menyempurnakan apa yang belum sempurna, seperti peningkatan pelayanan publik, penanganan banjir dan sampah, penyediaan air bersih, dan berbagai masalah sosial yang kerap terjadi. Dalam menakodai jalannya roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, pemerintah siogianya senantiasa melakukan evaluasi serta konsolidasi. Hal ini pada hakikatnya merupakan ikhtiar berkelanjutan untuk menyempurnakan apa yang masih kurang, demi menghadirkan pelayanan yang jauh lebih baik kepada seluruh masyarakat. Menjelang usianya yang kini hampir menyentuh 2 abad, besar harapan kita semua agar kota Kendari bertransformasi menjadi kota yang semakin maju. Kita mendambakan Kendari sebagai rumah yang kondusif, nyaman, kota yang bersih, hijau, tangguh terhadap banjir, serta tetap kokoh sebagai kota yang berbudaya, religius, dan aman bagi seluruh warganya. Namun perlu kita sadari bahwa mewujudkan hal tersebut bukanlah tanggung jawab pemerintah dan DPRD semata. Diperlukan sinergi kerja keras serta kolaborasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan dan segenap warga kota Kendari tanpa terkecuali. Pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh masyarakat kota Kendari harus menyatukan hati, bergandengan tangan, dan saling mendukung dalam karya nyata sebagai ungkapan terima kasih dan rasa syukur, sekaligus kebanggaan dan rasa cinta pada kota Kendari. Saya yakin dengan hati yang menyatu, bergandengan tangan, dan saling mendukung, kita dapat mewujudkan kota Kendari yang semakin maju. Saudari Wali Kota Kendari dan Saudara Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin dan undangan, dan warga kota yang kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga, rasa hormat, rasa syukur yang dalam atas segala buah tangan dan segala kebijakan bangunan yang telah ditorehkan oleh pemimpin daerah, baik yang terdahulu maupun yang kini sedang menjalankan tugas pengabdiannya. Serta kebersamaan, kemitraan, dan kekompakan antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan seluruh lapisan masyarakat kota Kendari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kota Kendari dan kita semuanya. Terkhusus kepada orang tua yang telah mendahului kita, saya mengajak kepada seluruh hadirin yang mengikuti rapat paripurna ini, serta kepada seluruh warga kota Kendari untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga para pendahulu kita mendapat balasan yang setimpal atas segala pengabdiannya untuk kota Kendari. Hadirin dengan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah di daerah, maka DPRD Kota Kendari akan senantiasa berupaya secara maksimal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya dengan baik. Fungsi yang dimaksud adalah fungsi pembentukan perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada momentum HUT Kota Kendari yang ke-195 ini, saya selaku pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Kendari menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama warga kota yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Kendari.
Ucapan terima kasih tidak lupa pula kami haturkan kepada pemerintah kota yang senantiasa dengan tangan terbuka menerima segala saran dan masukan dewan, serta menindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku, terutama yang terkait dengan tuntutan masyarakat. Semua yang diuraikan di atas telah menjadi bukti faktual antara DPRD dan pemerintah Kota Kendari akan selalu bersinergi dan sejalan dalam hubungan kemitraan yang terbuka, sehingga pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan dengan lancar, yang hasilnya akan dirasakan dan dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Kota Kendari. Hadirin dengan rapat paripurna Dewan yang terhormat, ada perbedaan pada perayaan hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 tahun ini. Kota Kendari mendapat kehormatan sebagai tuan rumah kegiatan internasional, yakni penyelenggaraan UCLG ASPAC, yang secara sederhana dapat kami terjemahkan sebagai pertemuan Biro Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah se-Asia Pasifik. Kehormatan kepercayaan ini adalah hasil buah kerja wali kota dan wakil wali kota Kendari yang patut diapresiasi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak kita semua, mari sama-sama kita mendukung untuk kelancaran dan kesuksesannya penyelenggaraan acara ini, serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya dapat membawa keberkahan dan kebaikan bagi Kota Kendari ke depannya. Kami juga berharap pasca UCLG ASPAC dan HUT Kota Kendari agar seluruh infrastruktur yang telah dirapikan dapat dijaga dan dikelola dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat Kota Kendari ke depannya. Terkhusus bagi seluruh warga Kota Kendari, saya mengajak untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan sehingga memberi kesan terbaik bagi para tamu setelah kembali ke tempatnya masing-masing. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga rahmat dan kebaikan selalu menyertai Kota Kendari. Hadirin rahmat, untuk memandu acara selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Demikian sambutan dari Ketua DPRD Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya sambutan Wali Kota Kendari. Kepada Wali Kota Kendari dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD Kota Kendari, bersama para wakil-wakil ketua DPRD dan segenap anggota DPRD Kota Kendari yang sempat hadir, tentu bersama para istri dan suami. Yang saya hormati Saudara Wakil Wali Kota Kendari bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran Forkopimda lingkup pemerintah Kota Kendari yang sempat hadir bersama kita, Bapak Dandim 1417, Bapak Dan Lanal Kendari, Bapak Dan Lanut, Bapak Kapolresta Kendari, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Bapak Dandenpom yang mewakili Bapak Kajari, Bapak Kabinda Kota Kendari, Bapak Pengadilan Agama Kota Kendari, dan Pak Sekretaris Daerah Kota Kendari. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris KPU Kota Kendari,
atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kota Kendari, yang saya hormati para staf ahli, asisten, kepala OPD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, dan juga para Direktur Perumda lingkup pemerintah Kota Kendari, dan juga para jajaran pemerintah Kota Kendari yang sempat hadir. Dan yang saya hormati, mohon maaf saya lupa, senior saya, Wakil Wali Kota Kendari pada periode masanya, Bapak Haji Andi Mosakir. Terima kasih sudah datang. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, yang saya hormati Kepala BNN Kota Kendari, dan yang saya hormati Ketua LAT Kota Kendari selaku orang tua kita, Ibu Dr. Anda Haja Sriastin Astron MM. Yang saya hormati para pimpinan partai politik yang sempat hadir, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, serta insan pers, serta seluruh tamu undangan hadirin yang sama pula saya hormati. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa terus memberikan kita limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruang sidang paripurna yang terhormat ini dalam rangka menyongsong hari spesial di tanggal 9 Mei 2026. Kita akan memperingati momentum bersejarah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari ke-195. Dan ini merupakan tahun kedua kepemimpinan kami, saya selaku Wali Kota Kendari bersama Bapak Sudirman sebagai Wakil Wali Kota Kendari, yang mana angka 195 ini bukanlah sekedar deretan angka. Hal ini merupakan rekam jejak perjuangan para leluhur pendiri daerah tercinta Kota Kendari. Tetesan keringat para pendahulu dan transformasi panjang dari sebuah kota teluk menjadi kota jasa yang kian diperhitungkan di kancah nasional maupun di internasional. Hadirin undangan yang terhormat, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, kita telah memperoleh berbagai hasil pembangunan yang tren positif. Hal ini tercermin dari capaian indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat sebesar 5,16% dan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya, angka kemiskinan menunjukkan penurunan dari angka 4,23% di tahun 2024 menjadi 4,18% di tahun 2025. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan kualitas hidup dan daya beli masyarakat yang terus meningkat. Lalu Gini ratio atau ketimpangan pendapatan juga mengalami penurunan dari 0,367 poin di tahun 2024 menjadi 0,350 poin di tahun 2025. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan di masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia IPM tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 86,36% dan menjadi IPM Kota Kendari tertinggi ke-6 se-Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Untuk pendapatan per kapita tahun 2025 dengan realisasi sebesar 85,16 juta per jiwa meningkat dibanding tahun 2024 sebesar 80,97 juta per jiwa. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2025, mohon maaf, ini mengalami tren negatif.
yaitu di tahun 2025 sebesar 5,94%. Ada kenaikan dibanding tahun 2024 beberapa poin. Hal ini menunjukkan tren negatif yang disebabkan oleh posisi Kota Kendari sebagai ibu kota provinsi, di mana ada perkembangan urbanisasi yang begitu cukup tinggi dengan pertambahan jumlah penduduk kurang lebih 8.000, bertambahnya jumlah penduduk Kota Kendari, dan juga yang menjadi alasan utama adalah apa? RT RW kita yang belum ditetapkan dari revisi undang-undang, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan juga menghambat pertumbuhan investasi yang ada di Kota Kendari, dan sangat berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, kami menyadari bahwa program pembangunan yang telah dicapai saat ini belum dapat memenuhi harapan semua pihak, khususnya terkait pengelolaan persampahan, upaya pengendalian banjir, dan juga penataan wajah Kota Kendari. Inilah yang menjadi tugas kita bersama untuk lebih fokus melakukan pembenahan dan perbaikan infrastruktur dasar, khususnya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, perbaikan sistem drainase kota, penanganan kebersihan dan persampahan, dan pengembalian fungsi ruang publik dan ruang terbuka hijau, serta upaya memperindah wajah Kota Kendari melalui revitalisasi taman-taman dalam kota. Bapak Ibu hadirin undangan yang terhormat, keberhasilan pembangunan Kota Kendari bukan hanya kerja keras dari wali kota ataupun DPRD semata. Ini adalah kerja kolektif, kolaboratif, dan juga partisipatif dari seluruh stakeholders yang ada. Bersama ini saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, Forkopimda, swasta, akademisi, dan media untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan cita-cita mulia kita, para leluhur demi kesejahteraan masyarakat Kota Kendari yang kita cintai. Mari kita jadikan momentum HUT Kota Kendari ke-195 sebagai motivasi untuk memacu pembangunan menuju Kota Kendari yang semakin maju. Sidang paripurna Dewan hadirin undangan yang terhormat, sebagai hadiah terindah HUT Kota Kendari ke-195, kami mempersembahkan derajat Kota Kendari di panggung internasional dengan menjadi tuan rumah UCLG Aspak atau perkumpulan pemerintah daerah se-Asia Pasifik yang dihadiri kurang lebih 250 delegasi dari berbagai negara maupun pemerintah daerah di tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Kegiatan ini semakin memperkokoh peran dan partisipasi Kota Kendari di kancah internasional dalam memperkenalkan potensi keunggulan daerah, promosi budaya, dan juga memajukan perekonomian lokal. Untuk itu, saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita menyukseskan perhelatan yang terhormat ini demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Kendari yang tercinta. Akhir kata, saya atas nama pemerintah Kota Kendari mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari tercinta ke-195. Terima kasih atas seluruh kehadiran dari rekan-rekan, wabil khusus seluruh masyarakat Kota Kendari dimanapun berada yang saya cintai. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang sama-sama kita harapkan untuk daerah kita tercinta senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam sambutan saya terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sambutan dari Wali Kota Kendari. Hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya menyaksikan penayangan profil Kota Kendari. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Saudari Wali Kota dan Saudara Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan dan warga Kota Kendari yang kami banggakan dan kami cintai. Selanjutnya, rapat paripurna DPRD Kota Kendari saya skorsing untuk menyaksikan tayangan profil Kota Kendari. Untuk memandu acara, saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Kepada Ibu Wali Kota Kendari bersama Bapak Wakil Wali Kota Kendari bersama Ibu, unsur Forkopimda, Ketua, Wakil Ketua DPRD, Wakil Wali Kota, masa jabatan 1996 hingga 2025, Sekda, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kota Kendari, disilahkan mengambil tempat yang telah disediakan. Sejak dahulu, Teluk Kendari telah dikenal oleh timur Kerajaan Konawe. Lahirnya kota Kendari berawal dari berdirinya Kerajaan Laiwoi dan kedatangan Vosmaer di Teluk Kendari. Pada tahun 1828, seorang pelaut bernama Jacques Nicolas Vosmaer mendapat tugas dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk melakukan observasi terhadap jalur perdagangan di pesisir timur Sulawesi. Peta pertama Teluk Kendari dibuat pada tanggal 9 Mei 1831 yang kemudian tanggal 9 Mei dijadikan momentum sebagai hari jadi kota Kendari yang diperingati hingga kini. Dan sejak 6 Februari 1835 Teluk Kendari disebut sebagai Vosmaer Bay atau Teluk Vosmaer melalui surat keputusan Kortuk Beskrift in Van Het Suit Ostelik Ski Roak Van Celebes. Vosmaer menuliskan tertarik akan keindahan Teluk Kendari. Setelah mendapatkan izin dari Tebau sebagai penguasa wilayah timur Kerajaan Konawe pada tahun 1832, Vosmaer kemudian mendirikan kantor dagang dan membuatkan Istana Raja Tebau yang merupakan Raja Sao-Sao yang juga keturunan Kerajaan Konawe dari Lepo-Lepo pindah ke Teluk Kendari. Setelah Raja Sao-Sao wafat, kemudian Istana Kerajaan Laiwoi didiami oleh Raja TKK, anak dari Raja Sao-Sao yang bermukim di sekitar Teluk Kendari pada akhir 1832. Awal abad ke-19, Teluk Kendari terkenal dengan keamanannya, sehingga suku lain berdatangan untuk bermukim dan berdagang.
Kendari saat itu juga dikenal sebagai tempat penimbunan barang atau pelabuhan transito. Hal inilah yang merupakan titik tolak perkembangan Kendari menjadi kota pusat pemerintahan dan perdagangan. Penamaan Kendari sendiri berasal dari kata kandai, yaitu alat dari bambu atau kayu yang dipergunakan penduduk Teluk Kendari untuk mendorong perahu. Dari kata kandai inilah kemudian diabadikan menjadi Kampung Kandai, dan pengembangan dari kata kandai menjadi Kandari selanjutnya dalam berbagai literatur terakhir disebut Kendari. Suku Tolaki adalah penduduk asli Kendari. Pada masa pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang, Kendari yang hanya seluas kurang lebih 31,40 km persegi saat itu adalah wilayah kewedanan sekaligus ibu kota Onder Ahbeling atau Bunken Laiwoi. Pada tahun 1950, kerajaan Laiwoi dengan rajanya TKK diubah menjadi Swapraja Laiwoi. Swapraja berarti pemerintahan sendiri atau daerah yang memiliki kedaulatan atau ekonomi sendiri. Sepeninggal Raja TKK yang wafat pada tahun 1955, Kendari berubah dari ibu kota kecamatan kemudian berkembang menjadi ibu kota kabupaten daerah tingkat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tanggal 4 Juli 1959 tentang pembentukan daerah tingkat 2 di Sulawesi. Kemudian, tepat pada tanggal 3 Maret 1960, Dr. Andos Haji Abdullah Silondae dilantik sebagai Bupati Kendari pertama bertempat di Gedung Sekolah Cina, Kota Kendari. Penerbitan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964, JO Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 menandai awal ditetapkannya Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada masa itu, wilayah Kendari hanya terdiri dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Kendari dan Kecamatan Mandonga dengan luas wilayah sekitar 76,760 km persegi. Pada 1 Juli 1978 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1978 tentang pembentukan Kota Administratif Kendari. Kebijakan ini mengubah status Kendari menjadi kota administratif yang meliputi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kendari, Mandonga, dan Poasia dengan 24 desa dan luas wilayah sekitar 187,990 km persegi. Adapun penggagas terbentuknya Kendari sebagai daerah administratif terdiri dari berbagai tokoh pemerintah dan masyarakat. Antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1978 hingga 1981 Dr. Andos Abdullah Silondae, serta tokoh masyarakat antara lain Abu Nawas, Bupati Kendari periode 1969 hingga 1973, dan Dr. Andos Haji Yakub Silondae, anggota DPR RI Komisi 2 saat itu. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan kota administratif Kendari, pada 3 Agustus 1995 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari. Kota administratif Kendari resmi menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Yogi S. Mehmet pada tanggal 27 September 1995. Luas wilayah Kendari bertambah menjadi sekitar 298,89 km persegi yang merupakan 0,7% dari luas daratan Sulawesi Tenggara, di mana penggagas perubahan status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat 2 Kendari terdiri dari Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1992 hingga 1997 Dr. Andos Haji Laude Kaimuddin dan para tokoh masyarakat antara lain Dr. Andos Haji Yokoyama Sinopoi, Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1997 hingga 2002, Dr. Andos Haji Anas Bunggasi, Bupati Kendari periode 1998 hingga 1993, Dr. Andos Rasak Korosi, Bupati Kendari periode 1993 hingga 2003, Dr. Andos Haji Imran MSI, Kepala Kantor BPMD Kabupaten Kendari pada tahun 1991, dan Dr. Andos Haji Muhtar Silondae, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 1995 hingga 1998. Awal mulanya pemilihan wali kota Madya tingkat 2 dilaksanakan pada tahun 1996 yang diikuti oleh 3 calon, yaitu Dr. Andos Haji Masyur Masih Abu Nawas, Dr. Andos
Andus Laskar Kudus, dan Dr. Andus Haji Muhtar Silondai. Mereka dipilih oleh 20 orang anggota DPRD Kota Madia Daerah Tingkat 2 Kendari periode 1996 hingga 1999 yang diketuai oleh Soekarno SH dari fraksi ABRI dengan perolehan suara Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas sebanyak 11 suara, Dr. Andus Laskar Kudus sebanyak 7 suara, dan Dr. Andus Muhtar Silondai sebanyak 3 suara. Sehingga Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas terpilih sebagai Wali Kota Madia Tingkat 2 Kendari periode 1996 hingga 2001. Pada akhirnya, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada 7 Mei 1999, nama Kota Madia Daerah Tingkat 2 Kendari diubah menjadi Kota Kendari dengan pusat pemerintahan berada di Kota Kendari, meliputi 3 kecamatan dan 47 kelurahan. Dengan penggagas terbentuknya Kota Kendari dari unsur pemerintah antara lain Gubernur Sulawesi Tenggara periode 1997 hingga 2003, Dr. Andus Haji Laude Kaimuddin, Wali Kota Madia Tingkat 2 Kendari periode 1996 hingga 2001, Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas, serta anggota DPRD periode 1999 hingga 2004 yang dipimpin oleh Haji Hairudin Pondiu dari fraksi Golkar bersama 25 orang anggota antara lain Haja Siti Arwah Panudariama dan Dr. Anda Dewianti Tamburaka serta tokoh masyarakat lainnya. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari pertama periode 2002 hingga 2007 dilaksanakan pada tahun 2001 yang dipilih oleh 25 orang anggota DPRD Kota Kendari periode tahun 1999 hingga 2004 yang diketuai oleh Haji Hairudin Pondiu dari fraksi Golkar. Diikuti 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, yaitu Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas berpasangan dengan Insinyur Andi Musakir Mustafa MM, Dr. Andus Haji Buhari Mata berpasangan dengan Dr. Anwar Bey, serta pasangan Haji Umar Saranani dan Dr. Andus Haji Bahrumin Abu Kasim. Pemilihan berlangsung 2 putaran. Karena pemenang suara terbanyak pada putaran pertama tidak mencukupi 50% suara dari 25 orang wajib pilih. Akhirnya pasangan Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas dan Insinyur Andi Musakir Mustafa MM meraih suara terbanyak pada pemilihan putaran kedua, yakni 13 suara. Sehingga ditetapkan Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas dan Insinyur Andi Musakir Mustafa MM sebagai wali kota dan wakil wali kota Kendari periode 2002 hingga 2007. Selanjutnya, wali kota dan wakil wali kota Kendari hingga sekarang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Selain suku Tolaki, masyarakat Kota Kendari berasal dari berbagai suku yang telah lama bermukim di kota ini, seperti suku Muna, Buton, Moronene, Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Toraja, dan suku-suku lainnya. Dengan perkembangan yang pesat, Kota Kendari kini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, dan budaya yang terus berkembang seiring dengan keberagaman masyarakatnya. Selama terbentuknya Kota Administratif Kendari, Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Haji Mansur Pamadeng, Wali Kota Administratif 1978 hingga 1979, Dr. Andus Haji Muhammad Antero Hamra, Wali Kota Administratif periode 1980 hingga 1985, Dr. Andus Haji Anas Bunggasi, Wali Kota Administratif periode 1985 hingga 1987, Kolonel Adi Mangilet, pelaksana tugas pada tahun 1988 hingga 1991, Dr. Andus Haji Andi Kaharudin, pelaksana tugas pada tahun 1991 hingga 1992, Dr. Andus Haji Usman Sabara, pelaksana tugas tahun 1993, Dr. Andus Haji Laude Muhammad Salihin Sabora, Wali Kota Administratif pada tahun 1993 hingga 1995, dan Kolonel Andi Rasid Hamzah, pelaksana tugas pada tahun 1995. Kemudian sebagai daerah otonom, Kota Kendari berturut-turut dipimpin oleh Dr. Andus Laskar Kudus, penjabat wali kota pada tahun 1995 hingga 1996, Dr. Andus Haji Masyur Masih Abu Nawas,
Wali Kota pada tahun 1996 hingga 2001. Dr. Andos Haji Andika Harudin, penjabat Wali Kota pada tahun 2001 hingga 2002. Dr. Andos Haji Masyur Masih Abu Nawas MSI dan wakilnya Insinyur Andi Musakir Mustafa MM, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada tahun 2002 hingga 2007. Dr. Insinyur Haji Asrun Meng SC dan wakilnya Haji Musadar Mapas Somba SPMP sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode pertama pada tahun 2007 hingga 2012 dan periode kedua pada tahun 2012 hingga 2017. Adriatma Dwi Putra ST dan wakilnya Haji Zulkarnain Kadir SEME, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari tahun 2017. Haji Zulkarnain Kadir SEME dan wakilnya Dr. Haja Siska Karina Imran SKM, Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2017 hingga 2022. Haji Asmawato Sepu AP MSI, penjabat Wali Kota pada tahun 2002 hingga 2023. Muhammad Yusuf SEMSI, penjabat Wali Kota tahun 2023 hingga 2024. Farid Rini SEMSI, penjabat Wali Kota tahun 2024 hingga 2025. Serta Dr. Haja Siska Karina Imran SKM dan wakilnya Sudirman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2025 hingga 2030. Kami persilakan kepada Ibu Wali Kota Kendari bersama Bapak, Wakil Wali Kota Kendari bersama Ibu, unsur Forkopimda, Ketua, Wakil Ketua DPRD, Wakil Wali Kota masa jabatan 1996 hingga 2025, Sekda, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kota Kendari. Disilakan kembali ke tempat. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Hadirin undangan rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan selesainya kita menyaksikan tayangan profil Kota Kendari, maka skorsing rapat saya cabut kembali. Untuk memandu acara selanjutnya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Untuk lebih hikmatnya acara pada hari ini, kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Kendari, Bapak Haji Muhammad Marwijid Esos IMPD. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita, wabil khusus
rapat paripurna DPRD Kota Kendari yang sedang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan kami untuk memimpin doa secara Islam dan bagi Bapak Ibu yang non-muslim agar menyesuaikan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan analu biha ilmal ulama'i wa siyasatil muluki wa hikmatal hukama'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbana, dalam ridhamu kami bermohon, semoga rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195 Engkau rahmati dan Engkau ridhoi, sehingga bermanfaat untuk kemaslahatan kami semua dan untuk kemajuan Kota Kendari. Allahumma ya Jabbar, ya Allah Tuhan pemilik kekuatan, kami sadar akan anugerah yang Engkau limpahkan kepada daerah kami Kota Kendari yang sudah berusia 195 tahun. Tanamkan kesadaran akan pentingnya merawat kebersamaan dan membangun Kota Kendari yang semakin bersaing. Allahumma ya Jami, ya Allah Tuhan yang maha mempersatukan, jauhkan daerah kami dari perpecahan dan permusuhan di antara kami. Himpun kami ya Rabb, agar kami senantiasa bersatu dan termotivasi untuk membangun Kota Kendari yang kami cintai ini menuju peradaban global yang semakin maju. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari perbuatan-perbuatan tercela. Hindarkan bangsa dan daerah kami, wabil khusus Kota Kendari, dari segala macam musibah dan bencana. Hiasi perjalanan dan perjuangan kami dalam membangun Kota Kendari dengan segala prestasi menuju kota yang semakin maju dan berdaya saing, demi terwujudnya daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ya Ghaffar, ya Allah yang maha pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada pimpinan rapat. Saudari Wali Kota dan Saudara Wakil Wali Kota Kendari, serta hadirin undangan dan warga kota yang kami banggakan dan kami cintai. Dengan selesainya acara pembacaan doa, maka selesai pula seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kota Kendari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Kendari yang ke-195. Sebelum rapat paripurna ini saya tutup dengan resmi, karena ini hari ulang tahun Kota Kendari,
ya kita senyum-senyum juga lah sedikit. Saya minta izin sama semuanya untuk membacakan 1-2 bait pantun. Karena sudah ditulis ini maka saya harus baca. Kasihan ini tinta. Jalan-jalan ke kebun raya. Lihat hutan, lihat anoa. Lakukan pekerjaan dengan cinta dan doa. Insya Allah warga Kota Kendari akan semakin sejahtera. Masih banyak ini. Ke pasar beli buah, beli kedondong. Belinya bersama buah jambu. Mari bersama saling mendukung, satukan hati untuk Kota Kendari yang semakin maju. Masih ada satu ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, maafkan juga Bu Wali, Pak Wakil, biar kita satu hati semua. Akhirnya dalam suasana yang bahagia ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari yang ke-195. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan hidayah dan perlindungan serta kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, agar mampu melanjutkan pembangunan di daerah kita ini dalam bingkai semangat Kendari semakin maju. Tak lupa pula kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan atas perhatian, kerjasama dan bantuan dari semua pihak sehingga rapat paripurna pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Mohon maaf apabila ada kurang hilaf. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota Kendari hari ini tanggal 6 Mei 2026 dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ditutupnya secara resmi agenda rapat paripurna oleh Ketua DPRD Kota Kendari, maka selesailah pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk para tamu undangan dipersilakan untuk mengambil sesi foto bersama.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Kendari ke-195. Tentunya ucapan terima kasih untuk seluruh pihak, masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, insan pers, dan seluruh pihak-pihak yang telah terus membantu berkontribusi dalam rangka pembangunan daerah Kota Kendari. Tak lupa pula yang disampaikan oleh Ibu Wali Kota Kendari bahwa besar harapan untuk terus bersama-sama dalam rangka membangun Kota Kendari diperlukan sinergitas kolaborasi dari seluruh pihak sehingga mampu terus mengembangkan daerah yang kita cintai ini. Nah, tadi juga perlu kami sampaikan pemirsa, di samping Ibu Wali Kota Kendari juga hadir Bapak Wakil Wali Kota Kendari bersama dengan Ibu Tim Penggerak PKK Kota Kendari. Pemirsa, demikianlah seluruh rangkaian. Semoga kita bersama-sama untuk terus mendukung daerah Kota Kendari semakin maju dan terus memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Kendari untuk sama-sama mengembangkan daerah ini.